Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, saya berbicara tentang persiapan timnas kita, terutama di timnas senior, di mana tim asuhan Patrick Kluivert sedang bersiap pada tanggal 5 hari Jumat di Gelora Bung Tomo Surabaya menghadapi Taiwan sebelum kita menghadapi Lebanon pada tanggal 8. Nah, calon lawan kita Taiwan itu sudah mempersiapkan diri, walaupun sebenarnya tidak dengan kekuatan penuh. Jadi ada beberapa pemain inti mereka tidak dibawa oleh pelatih Huang Chenmin. Ya, memang sudah diumumkan 23 pemain Taiwan akan bertarung dengan kita ya pada tanggal 5. Tapi dari nama-nama yang ada, saya melihat di situ tidak ada kapten kesebelasan yang punya pengalaman banyak bersama dengan timnas Taiwan. Itu Kapten C. Poliang ya, ini sudah 37 tahun, mempunyai 94 caps dan 25 gol. C. Poliang ini tidak datang bersama dengan C. Poliang. C. Poliang ini bermain ya di klub Qingdao di Liga Cina, Liga Super Cina. Jadi bagus bersama dengan rekannya yang masih muda, masih 23 tahun, Yu Yaoxing, itu bermain di Liga Cina juga di Fosan. Dia tidak dibawa ya oleh pelatih Taiwan berhadapan dengan tim Garuda kita. Nah, pemain-pemain lain, pemain-pemain terbaik mereka seperti Emilio Esteves yang bermain di Liga Singapura bersama dengan klub Tanjung Pagar juga tidak ada. Emilio Esteves ini adalah gelandang mereka, pengatur serangan yang tidak dibawa. Ada pemain yang belum punya pengalaman bersama dengan timnas Taiwan seperti Lars Larsen, masih 18 tahun, itu bermain di Los Angeles. Dia tidak datang. Dan Ange Kwame yang bermain di Liga Cina juga di Liaoning tidak dibawa. Pemain yang ada di Liga Swedia bermain di Sundsvall ya, Miguel Sandberg masih 23 tahun juga tidak ada dalam tim. Maka tim Taiwan yang datang ke Surabaya adalah gabungan dari tim senior dan tim junior ya teman-teman. Kalau bisa dilihat mereka masih punya kapten selain Cepolia yang tidak datang, ada wakilnya yang sekarang akan bertindak sebagai kapten. Itu Wu Chen Ching ya, 36 tahun ya. Kemudian dia sudah punya caps sekitar 72 caps, 9 gol. Ya, bermain di gelandang. Dia bermain di Tainan City, klub lokal di Taiwan. Dari 23 pemain, klub Tainan City menyodorkan atau memberikan 8 pemain mereka untuk ikut di dalam rombongan 23 pemain itu. Ada juga dari Tai Power yang bermain di Liga Taiwan. Nah, selain Wu Chen Ching ini, ada Yu Chia Huang, 27 tahun, yang sudah punya 17 cap dan 1 gol, bermain juga di gelandang. Bersama dengan Chun Ching ini adalah bermain di Tainan City, klub yang sama. Juga ada pemain depan mereka, yang masih 24 tahun, Lin Ming Wei, ya di Tainan City juga, sudah punya caps 6 kali dan 1 gol. Itu ada dibawa semua oleh Huang Chenmin, pelatih Taiwan. Pemain-pemain lainnya yang ikut di dalam adalah Chen Tingyang ya, pemain belakang mereka yang sudah punya caps 62 caps bersama dengan 5 gol. Ada pemain belakang lainnya Wang Rui, 32 tahun, sudah punya caps 24 kali, bermain juga di Tainan. Kalau dengan Chen Tingyang ini bermain di Taishan Futuro ya. Pemain-pemain lainnya yang juga akan memperkuat Taiwan menghadapi Bang Jai dan kawan-kawan adalah Ye Ching Chun, 19 tahun, ini akan menjadi pemain yang mungkin akan debut dia ya bersama dengan Wu Yufan, pemain 20 tahun juga yang berada di klub Tai Power, sama seperti Ye Chin Ching juga di Tai Power. Dan mereka akan dimainkan, saya pikir, karena mereka berdua adalah dua pemain yang ada di lini serang Taiwan teman-teman. Jadi itu sebagian yang saya sebut inilah pemain-pemain kombinasi antara senior dan junior dan akan menjadi pemain inti nantinya di starting 11 ya. Walaupun mereka tidak punya C. Poliang, Emilio Esteves, Sandberg, tetapi tetap mereka akan berusaha untuk memberikan perlawanan terhadap timnas kita. Jadi tetap kita harus fokus. Peringkat boleh jauh, mereka 172, kita 118, tetapi tetap tidak boleh menganggap enteng, harus bermain fokus dan memenangkan laga sebelum kita jumpa dengan tim yang sepadan dengan kita, yang bahkan lebih bagus secara peringkat, Lebanon. Karena Lebanon ada di 112 peringkat
FIFA. Siapapun pemainnya akan dimainkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Saya pikir dia yang lebih tahu. Mungkin saja dia akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lainnya yang jarang bermain untuk tampil di starting 11, atau ada kombinasi yang akan kita lihat di sana. Kalau soal kapten, pasti Bang Jai akan dimainkan dengan posisi penjaga gawang Emil Audero. Yang mungkin saja ya, di kanan bisa lebih dulu dimainkan adalah Sandy Walsh yang sedang bagus bersama dengan klub dia di Buriram. Di bek kiri ada Calvin Verdong. Kalau Calvin Verdong masih kelelahan karena baru sampai, bisa aja ada Sain Patinama atau Dean James yang akan bermain di posisi ini. 3 bek tengah, saya rasa Rido, Bang Jai dan Justin Hubner adalah pilihan yang akan dimainkan. Walaupun di babak kedua mungkin ada pergantian-pergantian, seperti akan masuk Mes Hilgers, Jordi Amat mungkin akan dimainkan di babak kedua. Kalau di tengah Joe Pelupesi dan Tom Haye, ya. Dan di depan kalau bisa saya lihat bahwa Raktar Oratmangun akan dicoba untuk bisa bermain lagi setelah dia pulih dari cedera, dari sakit dia. Dan kedatangan Mauro Silstra bersama Miliano Jonathan yang masuk di dalam Teams, itu yang kita akan ikut melihat ya, apakah mereka dimainkan menghadapi Taiwan. Karena banyak yang sudah penasaran untuk melihat ya, kedua pemain ini yang akan tampil. Karena Miliano Jonathan ini konon kabarkan akan diambil sumpah pada tanggal 4 September yang akan datang, dan kemudian dia bisa bermain. Kalau dia belum bisa bermain, dia akan bermain melawan Lebanon. Dia tidak ada, pasti posisi di kanan itu ada Marcelino. Ya, kita punya Yakob Sayuri, punya Eliano Reinders. Jadi banyak pilihan. Ada Egy Maulana juga yang mungkin bisa masuk sebagai super sub di babak kedua. Ada Mark Locke yang bisa bermain di babak kedua. Ada Kakariki Kambuaya, ada Beckham Putra, semua bisa dimainkan di babak kedua, dan pasti akan diberikan kesempatan ya oleh Patrick Kluivert untuk semua pemain bisa bermain melawan Taiwan sebelum kita jumpa melawan Lebanon. Itulah teman-teman info yang bisa saya berikan, terutama dengan tim Taiwan yang tidak membawa sepenuhnya pemain-pemain terbaik, tetapi tetap kita harus mengapresiasi mereka. Mereka mau untuk bisa bertanding dengan kita, menerima undangan kita, mereka bersedia. Itu paling utama setelah Kuwait membatalkan pertandingan tanggal 5 melawan kita, dan Taiwan yang bersedia dalam posisi yang sangat mepet, hanya sepekan yang sangat sulit, namun mereka bisa menerima permintaan dari PSSI untuk bermain. Oke, dengan saya Bung Ropan, ciao.